Cita selalu, apalagi di bulan Desember, bulan Natalan kita bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Bulan ini kita akan berbicara tentang the power of Holy Spirit, yaitu bicara tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus ini sungguh luar biasa dalam hidup kita. Cuman seringkali kita kurang menyadari kehadiran kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bekerja dalam hidup kita, itu sangat luar biasa. Tapi seringkali kenapa orang tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus? Karena mereka terlalu fokus pada masalah, terlalu fokus pada kekurangan, terlalu fokus pada kesalahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa yang memerdekakan setiap kami. Nah, hari ini saya sebenarnya hanya bagi 2 poin, saudara, buat setiap kita, kebenaran tentang kuasa Roh Kudus ini. Tapi sebelumnya saya ingin kita belajar bersama-sama terlebih dahulu, kuasa Roh Kudus itu bekerjanya bagaimana sih? Sehingga nanti di bulan ini kita boleh menyimak hari demi hari, memiliki pengalaman bersama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dan menikmati kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ini suatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu selalu disertai dengan kuasa, disertai dengan kekuatan, saudara. Kamu akan menerima kuasa, power, kekuatan, ledakan, itu dalam bahasa aslinya. Dalam terjemahan bahasa aslinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, kuasa Roh Kudus itu menyelamatkan. Bapak Ibu, saya tidak baca ayatnya secara detail satu persatu, tapi mari saya hanya memberikan garis besar saja, saudara. Jadi kita tahu bahwa tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kita diselamatkan oleh karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu berkata, sesuatu yang besar sedang terjadi, sudah terjadi, dan terus terjadi, gitu ya. Sudah terjadi, sedang terjadi, dan terus terjadi. Apa maksudnya dari kalimat itu, sesuatu yang besar itu? Saudara, apakah yang lebih besar daripada anugerah keselamatan? Apakah yang lebih besar daripada orang berdosa yang menerima pengampunan dari Tuhan, yang ditebus dan dibenarkan oleh kuasa darah Yesus? Apakah yang lebih besar daripada kita yang seharusnya masuk neraka dipindahkan ke dalam kerajaan sorga? Apakah yang lebih besar daripada kita yang seharusnya menerima penghukuman tapi dibebaskan dari penghukuman? Apakah yang lebih besar daripada orang berdosa yang menjadi anak Allah? Saudara, sesuatu yang besar itu dimulai dari dalam kita. Ada satu perubahan hidup yang luar biasa. Seberdosa apapun kita, waktu kita datang kepada Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus yang membukakan kebenaran firman-Nya atas hidup kita, yang menyadarkan kita, memimpin kita kepada kebenarannya, maka kita akan diselamatkan. Ini kebenaran yang luar biasa, saudara. Inilah mujizat terbesar dalam hidup kita. Banyak orang berpikir mujizat hanya sekedar kalau dapat pekerjaan, dapat jodoh, ya kehidupan baik, mengalami kesulitan, Tuhan tolong, itu baik. Tapi itu hanya di dunia yang sementara, sakit disembuhkan dan sebagainya. Tapi ingatlah satu hal, mujizat yang terbesar dalam hidup kita adalah kita boleh diselamatkan karena kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita bayar harga dan sebagainya. Namun kita harus juga mengerti bahwa keselamatan itu bukan hanya berbicara keselamatan kekal, tapi keselamatan di dunia ini. Nah, waktu saudara berbicara tentang keselamatan dalam dunia ini, selamat dalam rumah tangga saudara, selamat dalam pekerjaan saudara, selamat dalam ekonomi saudara, selamat dalam segala sesuatu, saudara perlu hidup di dalam kasih karunia Allah. Alkitab mencatat kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah
Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu saudara menyadari kebenaran kasih karunia Allah, mengenal Allah, kasih karunia itu melimpah dalam hidup saudara dan saya. Saudara mengenali siapa diri saudara di dalam Tuhan. Saudara adalah anak-anak Tuhan yang dilahirkan dengan kodrat ilahi, yang memiliki kemampuan ilahi, yang diciptakan untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saudara memiliki hikmat, saudara memiliki pengurapan kuasa Roh Kudus. Waktu saudara mau hidup selamat di dunia ini, dalam arti kita menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita perlu dengan segala kerendahan hati belajar mengenal Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus yang terbesar, yang pertama adalah kuasa untuk menyelamatkan kita. Dia menyertai kita. Ingat ini baik-baik. Seberat apapun persoalan yang kita alami, sebesar apapun penderitaan yang kita alami, itu hanya sementara. Dan waktu kita menyadari keselamatan daripada Tuhan, ada keselamatan kekal yang merupakan anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Itu lebih daripada semuanya. Jangan pernah lupakan hal ini. Kita hidup semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus mati di atas kayu salib menanggung penghukuman atas dosa saudara dan saya, dan bukannya sampai sana. Untuk saudara selamat di dunia ini, Dia berikan firman-Nya, Dia berikan kebenaran-Nya, Dia beritahu saudara betapa besarnya kasih karunia Allah. Dia berikan saudara hikmat melalui firman-Nya. Bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus melayani. Makanya setiap pria, setiap bapak-bapak, suami-suami hari ini dengar baik-baik. Kita harus bekerja. Dalam rumah tangga diajarkan bagaimana seorang suami menjadi imam, menjadi kepala dalam rumah tangga. Istri menjadi penolong, anak-anak menghormati orang tuanya. Dalam gereja bagaimana keluarga atau jemaat Tuhan menghormati para pemimpin, pemimpin mengasihi jemaatnya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kebenaran demi kebenaran yang mengajarkan bagaimana kita hidup sehingga kita boleh diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan menjadi titik poin yang utama dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan kasih karunia Allah. Kita akan tetap kuat kalau kita melihat keselamatan daripada Tuhan. Kalau saudara perhatikan bagaimana kehidupan para murid, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tetap kuat di tengah-tengah penderitaan, bahkan dalam jadi martir, karena ada keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara siap untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, amin. Saudara hidup bersama dengan Roh Kudus, amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teksnya bisa kelihatan di sana ya, PowerPoint-nya bisa kelihatan dengan bagus, dan layarnya full, bisa kelihatan ya. Oke. Yang kedua adalah pekerjaan Roh Kudus itu menguatkan kita. Dalam segala keadaan dia menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus kita menjadi berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang yang hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus itu memiliki pengharapan, saudara dalam Tuhan. Dia dikuatkan dalam persoalan apapun, ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk berdiri teguh dalam iman. Saya ulang, berdiri teguh dalam iman. Dalam penderitaan, dalam berbagai macam segala persoalan yang kita hadapi, kita mampu berdiri teguh dengan iman, dalam iman, karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya kita diajarkan untuk selalu mengingat apakah memeriksa apakah kita tetap berdiri teguh dalam iman kepada Kristus ketika kita dalam kelimpahan, ketika kita dalam kekurangan, apakah kita tetap berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman bukan ketika kita mengalami masalah saja. Seringkali orang tidak kuat berdiri teguh dalam iman karena kelimpahan, karena berkat, karena nama besar, karena jabatan, karena kekayaan. Lalu mereka berkata, aku sibuk sekarang. Aku nggak sempat lagi beribadah. Aku nggak sempat melayani Tuhan. Karena mereka terlalu sibuk. Hari ini ada kabar baik buat setiap kita.
Kalau kita diberkati berlimpah-limpah dan hati kita tetap bisa berfokus pada Kristus, berdiri teguh dalam iman, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita mungkin sudah melalui berbagai macam persoalan, persoalan keuangan, persoalan kesehatan, persoalan apapun juga yang kita alami dalam hidup ini. Kalau kita tetap boleh kuat, itu semua karena Roh Kudus yang menolong kita, yang menguatkan setiap kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus itu memberikan keberanian. Keberanian untuk apa? Memberitakan Injil. Saudara perhatikan perubahan hidup murid-murid itu begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum hari Pentakosta, sebelum pencurahan Roh Kudus, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Sebelum Pentakosta, Petrus berkali tidak akan menyangkal kau. Dia mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Waktu kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita nggak akan berhasil, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita perlu bergantung pada kuasa Roh Kudus yang menolong kita dan memimpin hidup kita kepada kebenaran firman Kristus. Tapi apa yang terjadi? Sebelum Pentakosta, sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi setelah Pentakosta, sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kalau sebelum Pentakosta, Petrus menyangkal Yesus. Tapi setelah Pentakosta, Petrus rela menjadi martir, Bapak Ibu. Dia rela disalib terbalik. Dia merasa tidak layak kalau disalib seperti Tuhan Yesus. Dia minta disalib terbalik. Dan dia bersyukur pada Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Kalau dia boleh melayan Tuhan. Dia mengalami penderitaan luar biasa. Dia memiliki keberanian. Nanti kalau saudara nonton video Paulus, video Petrus, nanti saya kirim pada saudara link video Petrus di baca dan paham Alkitab. Saudara simak ceritanya bagaimana dia di penjara, bagaimana dia mendengar jeritan orang-orang yang menjadi martir dan sebagainya, dan dia tetap teguh berdiri dalam Tuhan. Ada keberanian yang Tuhan berikan dalam kehidupannya untuk memberitakan Injil. Kalau saudara perhatikan murid Yesus, bagaimana para rasul cacir pada saat istana. Tapi setelah Pentakosta, banyak di antara mereka yang rela menjadi martir. Paling yang ya kan terus duduk paling depan. Tolong anak. Oke. Paling yang mati di usia tua adalah Yohanes. Saudara, itu pun sempat digoreng hidup-hidup. Kalau Roh Kudus, kalau Tuhan Yesus itu nggak bangkit, nggak mungkin ada orang-orang yang rela menjadi martir begitu luar biasa. Bahkan Paulus yang dulu kerjanya menangkap, menganiaya orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia rela menjadi martir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada keberanian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu akan membawa kepada kematian daging. Saudara siap untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Amin. Saudara siap untuk mengalami kematian daging? Amin. Bukan hanya sekedar deklarasi, aku telah mati bagi dosa, tapi masih kecewa, masih sakit hati, masih baperan. Itu omong kosong. Kalau kita menyadari kita sudah mati bagi dosa, nggak ada lagi kecewa, sakit hati, iri hati, kejengkelan, kebencian. Kita sudah selesai untuk hal itu. Makanya selama beberapa bulan ini Tuhan bukakan kepada kita tentang ayo selesai dari baperan. Kalau saudara perhatikan habis Pentakosta, murid-murid itu menjadi sehati dan sepikir. Mereka tidak hidup buat diri mereka sendiri lagi. Bahkan selalu ada di antara mereka menjual hartanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, membagi-bagikannya. Mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri lagi. Kalau kita masih menyendiri, masih butuh dirayu, masih butuh pengakuan, masih butuh pujian dan sebagainya, saudara. Lalu kita berkata, aku sudah mati bagi dosa, masih kecewa, masih sakit hati. Itu omong kosong semua. Tapi mari hari ini kita sudah selesai. Amin. Jangan lagi fokus pada hal itu.
Jangan biarkan kekecewaan, sakit hati masuk dalam hidup kita. Mari kita mulai melangkah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ada orang mengecewakan, bersyukur. Itu proses untuk kita melayani, mengasihi. Ada perbedaan, bersyukur. Ada kita tidak dihargai, tidak diakui, bersyukur. Nikmati saja panggilan Tuhan. Jangan biarkan keadaan memadamkan roh kita. Saudara tahu, tentunya ada dosa terhadap Roh Kudus, ada mendukakan, ada menentang, ada menghujat, ada memadamkan roh. Saudara, jangan kita terlibat dalam area sana. Kalau hati kita tidak merdeka, masih dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah sakit hati, selalu fokusnya pada uang, jabatan, dan kekayaan, saudara, mintanya dihargai terus, itu belum beres berarti. Kita harus berani jujur dengan segala kerendahan hati datang pada Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus yang membersihkan. Dan saya percaya, sesuatu yang besar sedang terjadi atas New Life, karena kebenaran itu membukakan, dia mau hati kita mengalami sesuatu yang baru dari dia, dan selalu diperbarui, kita dibersihkan sehingga kita siap berbuah, dan kita siap untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Amin. Ada orang fitnah kita, ada yang ngomong di belakang kita. Saudara, kalau orang itu baik, saudara, dia misalkan, saya misalkan ada ganjalan sama Dina. Saya datang sama Dina, saya berikan masukan, begini, saya bantu Dina supaya bisa lebih baik. Tapi kalau orang itu cuma sekedar ngomong-ngomong saja, dan pesimis, lalu sakit hati, kecewa, jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu, sekalipun mereka menyebut kita adalah saudara. Kenapa? Karena itu racun yang menyebar. Itu racun kepahitan yang menyebar dan buat kita tidak bertumbuh dalam Tuhan. Tapi justru aneh, Alkitab berkata bergaul dengan orang-orang berdosa yang tidak menyebut dirinya saudara kita. Justru mereka belum perlu memberitakan Injil, tapi orang-orang yang sudah mendengarkan Injil, sudah digembalakan, sudah bertumbuh, saudara seharusnya berbuah dari usia, dari sisi waktu seharusnya sudah menjadi pengajar, tapi masih kecewa, sakit hati, baperan, sudah bertahun-tahun model begitu. Ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi jangan biarkan ada orang yang merusak. Mari kita bersama-sama keluarga New Life sehati sepikir. Bergandengan tangan. Maju terus. Maju terus. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Amin. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Saya sangat percaya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa orang pun kita yang ada, kita terus maju. Kita akan bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan terus terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang besar itu dimulai dari saudara dan saya diselamatkan lahir baru. Saudara mengenal Tuhan, hidup dalam panggilan Tuhan, hidupnya menjadi berkat, hidup yang berbuah bagi orang lain, dan memuliakan nama Tuhan, sehingga saudara membawa orang lain kepada Kristus. Kita lihat lagi, yang keempat, kuasa Roh Kudus itu memberikan kuasa. Kita buka ayatnya sebentar, Kisah Rasul 2 ayat 43. Saudara boleh buka Alkitab saudara di rumah masing-masing. Saya akan tetap biarkan Zoom kita di PowerPoint ini. Kisah Rasul 2 ayat 43. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kuasa Roh Kudus itu memberikan kita mampu melakukan mujizat dan tanda. Tapi ingat, mujizat bukan berasal dari kita. Mujizat itu berasal daripada Tuhan. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dan dalam persekutuan dengan yang erat. Saudara. Ada kesehatian. Saudara, sehati sepikir. Saya ulang. Waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara, dampak yang terjadi pada murid-murid, mereka menjadi sehati sepikir. Bukan hanya sehati sepikir saja, saudara. Mereka juga diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat ajaib. Mereka berfokus pada Kristus, bukan berfokus pada diri sendiri. Kisah Rasul 5 ayat 15, bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Saudara, waktu Roh Kudus hadir, ada tanda-tanda mujizat ajaib hadir.
Namun ingat satu hal, kita beribadah, kita menyembah Tuhan, bukan supaya mujizat terjadi. Sebagian kita datang kepada Tuhan butuh mujizat, lalu kita bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya mengalami mujizat Tuhan? Mungkin kalau kita belum mengenal Tuhan, awal-awalnya begitu nggak ada masalah. Saudara, Tuhan mengerti kondisi kita. Tapi kalau kita sudah semakin bertumbuh, saudara sudah dibapain, saudara sudah digembalakan, saudara sudah dimuridkan, saudara sudah ikut Sun Foundation 1, Sun Foundation 2, Sun Foundation 3, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lagi kita seperti anak-anak yang datang kepada Tuhan hanya mencari mujizat. Tapi biarlah kita datang kepada Tuhan karena memang Dia pribadi yang kita cintai. Karena kasih-Nya yang telah memenuhi hati kita, membuat kita tidak ingin lepas dari Dia. Membuat kita hanya ingin menyembah Dia. Membuat kita ingin dekat Dia. Saudara, kita tahu di New Life memang kita buat program, ada doa pagi, doa malam, ada curhat, ada sekolah minggu, saudara, ada ibadah raya dan sebagainya, ada NLC, ada FC. Tapi biarlah kita menyembah Tuhan dari hati kita karena pribadinya, bukan karena kita ingin apa yang ada pada tangannya atau mujizat saja. Kita semua butuh mujizat, betul. Tapi kita menyembah Tuhan karena cintanya. Oh, waktu kita menikmati Tuhan, apapun yang terjadi. Mungkin saat ini kita sedang lemah, kita sedang sakit. Tapi itu tidak mempengaruhi penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Karena kita menyembah karena pribadinya. Berikutnya lagi, kuasa Roh Kudus itu memberikan karunia. Wah, ini karunia penjelasan secara khusus, secara panjang, saudara. Secara khusus di Sun Foundation kedua. Tahun depan kita akan buat, saudaraku. Kita akan belajar tentang karunia-karunia roh. Saudara. Ada 9 karunia roh. Termasuk salah satunya mengadakan mujizat, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, bernubuat, karunia iman, dan sebagainya. Ada 9 karunia roh. Karunia manifestasi Roh Kudus dalam 1 Korintus 12. Ada 7 karunia motivasi. Ada 5 jawatan nanti akan kita pelajari, Bapak Ibu, ketika Sun Foundation yang kedua. Dan karunia itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma melalui pekerjaan Roh Kudus. Karunia itu bekerja dalam hidup kita. Ketika kita melayani Tuhan, akan termanifestasi kuasa Tuhan. Ketika waktu saya mendoakan orang kerasukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu waktu orang kerasukan itu seperti berbahasa roh, saya pikir, oh iya, sudah kepenuh Roh Kudus. Waktu saya mau pergi, tiba-tiba ada Roh Kudus bicara dalam hati. Kok aneh rasanya, gitu ya, dengar bahasa rohnya. Roh Kudus mendorong saya untuk kembali berdoa kepada Dia. Waktu saya mendoakan dia, saya bilang, katakan Yesus Tuhan. Katakan Yesus Tuhan, tiba-tiba mulutnya terdiam. Ternyata yang seperti berbahasa roh bukan karunia Roh Kudus, karunia bahasa roh. Iblis berusaha menipu, menyamar sebagai malaikat perang. Tapi puji Tuhan, ada karunia membedakan roh. Dan akhirnya anak itu dilayani dan mengalami kelepasan. Kalau kita hanya melihat dengan mata jasmani, oh sudah penuh Roh Kudus, kelihatannya sudah berbahasa roh. Padahal belum, ternyata. Padahal bukan berasal dari Tuhan. Ada banyak pengajar-pengajar palsu di luar sana yang selalu berpusat pada keinginannya. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal kasih karunia Tuhan, saya tutup sebentar ya. Saya ingin kita berdialog sebentar. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan itu maha baik, amin. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan itu maha kasih. Rancangannya sempurna dan tidak pernah gagal. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Dia punya segala sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dapat kita pikirkan dan bayangkan, betul? Kalau kita percaya seperti itu, kita percaya Dia kasih karunia-Nya yang tak terbatas. Bukankah seharusnya kita yang menyerahkan hidup kita kepada Dia? Biarlah seluruh rancangan yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Bukan kita mengikuti keinginan kita, suruh ayo Tuhan berkati keinginan saya, berkati keinginan saya, berkati keinginan saya, betul? Tapi kita serahkan seluruh keinginan, perasaan kita, seluruh hidup kita kepada Dia, supaya seluruh yang terbaik daripada Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan tidak pernah membuat kita berpusat pada diri kita. Kasih karunia Tuhan
membuat kita berpusat kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengikuti Tuhan. Waktu saudara mengikuti Tuhan, ini saudara, itu berarti saudara akan dipimpin kepada kematian daging. Kita ini dalam proses pertumbuhan. Di mata Tuhan kita sudah sempurna, disempurnakan oleh darah Kristus. Kita sudah ditebus, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi penghalang untuk kita selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kadang pola pikir lama kita yang masih mengganggu kita, keegoisan kita, manusia lama kita yang mengganggu kita. Manusia ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Bagaimana segala sesuatu dalam hidup kita dimulai dari roh. Waktu kita meninggal nanti, yang kembali kepada Allah itu adalah roh. Seharusnya, sewajarnya, yang kita perlu perhatikan dan sangat perhatikan, itu adalah roh terlebih dahulu. Kalau ada teman di sebelahnya, beritahu, perhatikan roh kita. Perhatikan roh kita, amin. Bagaimana memperhatikan roh? Bukan hanya sekedar tubuh. Kalau cewek-cewek kan suka dandan, cantik, rebonding gitu ya. Nggak ada salah dengan hal itu. Tapi perhatikan roh lebih. Di dalam roh ini, saudara, roh kita ini butuh yang namanya persekutuan. Keintiman dengan Roh Kudus. Makanya doa-doa pribadi nggak bisa digantikan dengan doa korporat bersama-sama seperti ini. Saudara dan saya perlu ambil waktu sering-sering duduk diam, merenung, berbicara dengan Roh Kudus. Itu namanya persekutuan. Waktu saudara bersekutu dengan Roh Kudus, saudara dapatkan pimpinan roh. Dan ingat, pimpinan roh tidak mungkin bertentangan dengan firman. Kalau saudara berkata pimpinan roh, tapi mengarahkan saudara kepada pemberontakan, saudara pikir itu benar, itu jelas salah. Itu bertentangan dengan firman. Roh Kudus ini memimpin kita kepada kebenaran. Kalau saudara merasa ini adalah pimpinan roh, tapi membuat saudara benci kepada orang lain, membuat saudara menghina orang lain, memandang rendah orang lain, itu bukan pimpinan roh. Karena itu bertentangan dengan firman. Makanya kita perlu bersekutu dengan roh. Di dalam roh ada persekutuan. Di dalam roh ada pewahyuan. Saudara dapatkan pimpinan, dapatkan hikmat. Oh, ini luar biasa. Saudara semakin mengenal Kristus di sana. Saudara semakin melihat Kristus waktu saudara dan saya bersekutu dengan Roh Kudus. Nah, di dalam roh ini ada persekutuan, ada pewahyuan, ada yang namanya hati nurani. Saudara memutuskan untuk mengikuti Tuhan dengan hati nurani saudara, karena ada cinta Tuhan, ada kebenaran yang ditaburkan dalam hidup saudara. Dari roh kita, baru itu akan mempengaruhi jiwa kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dari roh, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Itu akan mempengaruhi pikiran kita untuk mengikuti Tuhan. Untuk melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Hanya Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Dalam roh kita menerima pewahyuan, pikiran kita mendapatkan hikmat Tuhan. Perasaan kita dalam persekutuan merasakan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita ini mulainya dari daging. Dari daging kita lihat fakta, kita lihat keadaan, ada orang-orang mengecewakan, orang-orang menyakiti, ada sakit penyakit dan sebagainya, lalu mempengaruhi jiwa kita, betul ya? Lalu kita jadi down, aduh aku lemas, aku sakit, aku begini, aku kecewa, aku sedih. Lalu isi doanya menangis, mohon sama Tuhan, menangis, fokus pada diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Hari ini belajar berhenti untuk hal itu. Mari kita mulai dari roh. Alami Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan persekutuan Roh Kudus. Dia mempengaruhi jiwa kita, pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Sekalipun mungkin bagi daging tidak enak, saudara. Makanya
Kalau saudara dan saya mau hidup dipimpin oleh roh, maka saudara akan hidup dipimpin kepada kematian daging. Kita harus siap untuk hal itu, Bapak Ibu. Saya tidak berkata bahwa waktu saudara hidup dipimpin oleh roh, oh semuanya akan jadi baik, jadi enak. Enggak, mungkin ada orang-orang tambah menjengkelkan saudara. Ada tambah orang-orang yang fitnah saudara, ada orang yang nyerang saudara, ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi percayalah dengan pimpinan roh, kita akan melewati semuanya dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita akan tetap kuat. Bahkan sekalipun dunia ini tidak berubah, seperti murid-murid mengalami martir, itu tidak mempengaruhi iman mereka kepada Kristus. Ada kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita, memampukan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penting sekali kita memulai dari roh. Saya ulang, penting sekali kita memulai dari roh, bukan dari daging. Kalau dari daging ini repot. Fokus kita pada masalah, fokus kita pada sakit penyakit, maka kita akan down. Saudara, mari mungkin kita sedang sakit atau mengalami pergumulan, terasa berat karena kita fokus pada masalah. Hari ini kita mulai dari Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus membukakan kebenaran firman Kristus kepada kita. Amin. Nah, berikutnya lagi, kuasa Roh Kudus itu memberikan keahlian. Wah, ini saudara. Keahlian dalam bekerja ini, saudara. Ini benar-benar skill dalam bekerja. Saudara. Coba kita buka Keluaran 31 ayat yang kedua. Keluaran 31 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ayat ketiga, saudara perhatikan. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ternyata Tuhan tuh sangat ahli dalam skill apapun. Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang dunia roh yang di awan-awan, ternyata dia bisa memberikan saudara manifestasinya berupa pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara sebagai seorang accounting, Tuhan memberikan saudara hikmat bagaimana mengaudit. Saudara bekerja apapun, saudara Tuhan memberikan hikmat. Saudara sebagai hamba Tuhan, saudara juga mendapatkan hikmat Tuhan. Ini luar biasa. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ayat yang ke-6. Dan juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Ternyata keahlian itu dimulai dari hati. Makanya kenapa akhir-akhir ini kan Tuhan bukakan kepada kita kebenaran tentang hati. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan simpan sampah-sampah. Keahlian itu dimulai dari hati. Waktu hati kita bersih, penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, kita bisa bereaksi benar terhadap setiap persoalan. Waktu kita melayani, kita tidak mencari pujian. Kita nggak perlu menunjukkan, oh ini loh hasil karya pelayanan saya, oh ini loh hasil karya pelayanan saya, oh ini loh hebat berhasil. Dan seringkali yang kita tunjukkan adalah ukuran menurut dunia. Itu dia big problemnya. Kita nggak mau melihat bahwa sebenarnya sesuatu yang luar biasa itu terjadi ketika seseorang itu diselamatkan. Itu lebih dahsyat daripada apapun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia memberikan kita keahlian. Kalau saudara bekerja butuh knowledge, skill, behavior, semuanya itu ada. Dan Tuhan, Roh Kudus, sanggup menganugerahkannya kepada saudara. Yang ketujuh, saudara, Roh Kudus itu memberikan pertolongan. Dia adalah penolong dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar penolong, tapi dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Artinya apa? Sepanjang masa, bahkan sekalipun kadang kita gagal untuk setia, dia tetap setia. Ayat ini dia menunjukkan, oh kalau gitu kita nggak setia, nggak apa-apa. Bukan begitu. Tapi waktu saudara mengikuti Tuhan, kadang kedagingan muncul, saudara. Lalu kita menjadi tidak setia, Roh Kudus tetap setia. Makanya kalau kita mau hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, itu pasti memimpin kita kepada kematian daging. Pasti memimpin kita kepada kematian daging. Nggak mungkin
Pimpinan roh itu sejalan dengan keinginan daging. Saudara tahu orang hidup dipimpin oleh roh pasti berbeda dengan orang yang hidup dalam perbuatan daging. Lalu Roh Kudus itu memberikan penghiburan. Nah, penghiburan Roh Kudus ini, saudara, ini luar biasa. Ini menarik sekali. Kalau orang sedih, biasanya kita menghiburinya gimana? Oh, enggak apa-apa. Sabar, ada saya kok, misalkan gitu ya. Lalu kita mencoba berpikir positif, melihat sisi-sisi baik yang bisa kita berikan pada orang itu. Oke, itu baik. Itu baik. Tapi saudara mau tahu bagaimana cara Roh Kudus menghibur kita? Saudara mau tahu bagaimana cara Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita? Penghiburan Roh Kudus tidak membawa kita berpusat pada diri kita, menjadi orang yang mudah baperan. Oh, saya ngerti kamu sakit hati, kecewa, wajar itu, kan manusia biasa. Enggak model begitu penghiburan Roh Kudus. Coba saudara buka Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara ingat, Roh Kudus itu menghibur, mengingatkan apa yang telah Yesus katakan. Mengingatkan tentang janji-janji Tuhan. Roh Kudus itu mengingatkan tentang karya Kristus di atas kayu salib. Sehingga saudara mengalami kekuatan. Saudara lihat Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Cara Roh Kudus menghibur saudara dan saya, dia akan bersaksi tentang Kristus. Ini sungguh luar biasa. Kristus sekalipun dia dikhianati, ditinggalkan, dikecewakan. Tidak ada sakit hati. Tidak ada alasan bagi Kristus untuk kecewa, sakit hati, marah, dan sebagainya. Tapi di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, ini keren kali. Saudara, jangan cari alasan untuk membenarkan perbuatan kita yang salah. Ikutin saja firman Tuhan. Ikuti saja firman Tuhan. Jadi Roh Kudus menghibur kita, membawa kita kepada Kristus. Sehingga kita kuat. Kita mendapatkan pertolongan. Kita menerima semua yang terbaik daripada Tuhan. Itu gambaran tentang kuasa Roh Kudus. Mungkin nanti akan dibahas pada bulan ini lebih banyak di NLC. Mungkin tidak secara detail. Kalau secara detail nanti akan kita bahas di Sun Foundation kedua, saudara, termasuk karunia roh dan sebagainya. Tapi minimal di bulan ini dan tahun depan kita sudah move on. Jangan lagi belum bisa move on, saudara. Jangan lagi hanya masalah baper-baperan mulu, tersinggung, sakit hati, kecewa, pemberontakan, nggak bisa submit, saudara, nggak bisa menundukkan diri. Yang rugi saudara sendiri, kita sendiri yang rugi. Tapi mari kita buka hati kita, sungguh-sungguh buat kebenaran firman Tuhan. Kita sehati sepikir, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini, saudara, 2 poin utama saya tentang kebenaran tentang kuasa Roh Kudus, saudaraku. 2 hal ini yang saya rindu untuk saudara ingat, saudara. Kalau yang tadi semua itu cuma gambaran buat saudara, bahwa kuasa Roh Kudus itu begitu luar biasa, menyelamatkan, memberikan saudara mujizat, memberikan saudara pertolongan, dan sebagainya. Tapi hari ini 2 hal yang penting yang harus kita ingat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca dalam Yakobus 5 ayat ke-17. Yakobus 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ini menarik. Kenapa sampai dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita? Yang pertama yang ingin saya dan saudara sadari betul bahwa kuasa Roh Kudus bekerja atas manusia biasa.
Berapa banyak saudara yang merasa diri saudara adalah manusia biasa? Tolong lambaikan tangan, amin. Dan kabar baik buat saudara, kuasa Roh Kudus bekerja atas manusia biasa. Tidak ada manusia super. Kalau ada pendeta, itu hanya jabatan organisasi manusia. Memang pendeta biasanya mereka yang sudah teruji oleh waktu, dipilih oleh sinode, saudara, mereka yang mengikuti bangku kuliah pendidikan dan sebagainya, memiliki pengalaman pribadi, memiliki pengetahuan tentang Kristus lebih banyak dan sebagainya. Tapi itu pun manusia biasa. Pengetahuan yang banyak, gelar yang tinggi dan panjang sepanjang apapun, semuanya menjadi sia-sia kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa saya manusia biasa, saya enggak sekolah, saya enggak begini, saya enggak begitu. Saya seorang yang lemah, bagaimana kuasa Roh Kudus mau bekerja atas kita? Hani dengar kabar baik, kuasa Roh Kudus bekerja atas manusia biasa. Saudara berhak dan Roh Kudus rindu memakai saudara. Roh Kudus rindu kuasanya bekerja melalui saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat konteks ayatnya di sini. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13, sudah ini ayat yang sebelumnya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Apa artinya berdoa? Datang kepada Tuhan. Nikmati kebenaran Tuhan. Cari tahu kehendak Tuhan. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Baru itu juga berkata, Elia adalah manusia biasa. Kita bisa pelajari prinsip-prinsip dari ayat di atasnya. Ada banyak, ini bisa menjadi satu topik perenungan kita secara khusus, saudara. Saudara, kalau ada yang menderita, datang pada Tuhan. Lalu kalau ada yang sakit, panggil para penatua jemaat. Nah, ada sebagian orang yang nggak mau respek hormat sama gembala, yang nggak mau respek hormat pada pemimpin rohani. Kalau tempat kita ada bapak rohani, ada tim inti dan sebagainya, mereka merasa benar sendiri, mereka merasa bisa, oh saya bisa akses sama Tuhan Yesus sendiri. Silakan, itu keputusan saudara. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk menghormati para pemimpin rohani kita. Kalau kita mengalami pergumulan, untuk datang pada pemimpin rohani kita, supaya mereka mendoakan kita, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Mungkin ada banyak pemimpin yang mengecewakan kita, karena keinginan kita yang tidak terpenuhi. Karena kita ingin mengikuti keinginan kita, dan pemimpin kita tidak mengerti hal itu. Komunikasikan. Komunikasikan. Kalau sudah komunikasikan nggak bisa mengerti, lalu kita tetap kecewa, kita sendiri yang rugi. Bangun hubungan yang baik dengan pemimpin kita. Maka saudara akan melihat otoritas Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Hormati hamba-hamba Tuhan yang melayani, hormati pemberita-pemberita firman. Saudara. Ikuti firman yang disampaikan. Makanya dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tapi sebagian orang, oh kita nggak perlu ngaku dosa lagi karena dosa kita sudah diampuni. Betul, dalam area keselamatan, keselamatan kekal, seluruh dosa saudara sudah diampuni. Tapi untuk saudara hubungan dengan sesama, kalau ada yang nggak beres, saudara perlu datang dan menyelesaikannya. Jangan keraskan hati. Dosa menentang Roh Kudus itu mengeraskan hati. Secara khusus memang mengeraskan hati, menolak pimpinan Roh Kudus yang mengisapkan akan kebenaran tentang Kristus. Itu menantang, itu yang benar-benar keras hati sekali. Waktu kita ada problem dengan sesama, saya misalkan ada ganjalan sama kofunik, saya harus datang kepada kofunik, saya harus ngomong dari hati ke hati, supaya hati saya beres. Kalau hati saya nggak beres, saudara, saya kepahitan nyimpan sama kofunik, saya sendiri yang rugi, saya sendiri yang tersiksa. Saya sendiri nggak akan dapat berkat ketika kofunik khotbah. Oh, ini saya langsung melihatnya dari sisi negatif. Dia tuh nanti menyindir, mengintimidasi, menghakimi dan sebagainya. Ingat, kebenaran itu kalau disampaikan,
kalau kita ada dosa, kita akan otomatis akan terintimidasi sendiri. Kita akan terhakimi sendiri. Tapi kalau kita hidupnya benar, kebenaran disampaikan, kita akan menerimanya dan sukacita. Makanya kalau kebenaran yang disampaikan, kesalahan kita dinyatakan, dengan segala kerendahan hati, datang kepada Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan nyatakan pada kita. Sehingga apa? Memperbaiki kelakuan kita. Tapi yang jadi masalah kalau kita sudah keras hati, orang yang nyimpan dendam, kecewa dengan orang tua, dengan saudara, sakit hati, aduh rasanya jengkel. Apalagi kalau sudah bicara warisan gitu ya, waduh itu sudah bisa terjadi perebutan dan sebagainya. Hari ini saudaraku, jangan keraskan hati kita. Jangan biarkan keadaan menghilangkan damai sejahtera dalam diri kita. Jangan biarkan orang-orang sekitar kita itu membuat kita ini menjadi orang yang iri hati, orang-orang yang mudah kecewa, mudah tersinggung. Buat apa? Jangan perkataan orang lain mengganggu hubungan kita dan Roh Kudus. Tapi biarlah kita mulai dari roh, masuk ke dalam jiwa kita. Dan biarkan kuasa Roh Kudus itu bekerja, merubah keadaan. Kita bisa bereaksi benar terhadap musuh-musuh kita. Kita bisa berdoa buat musuh-musuh kita. Kita bisa memberkati musuh-musuh kita. Orang-orang yang saya maksud musuh ini adalah orang-orang yang menyerang kita, yang mengganggu kita. Tidak apa-apa. Berkati. Dan damai sejahtera Kristus melimpah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Waktu saudara siap dipimpin oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu bekerja dan luar biasa. Yang pertama yang harus kita ingat, kuasa Roh Kudus itu bekerja atas manusia biasa. Dia mau bekerja atas saudara, apapun kondisi saudara. Ikuti firman-Nya, biarkan dia menyucikan, menguduskan kita dengan kuasa darahnya. Nah, ini saya secara cepat saja. Kenapa banyak? Mungkin kita berkata, oh saya sudah orang Kristen, tapi kenapa nggak ada mujizat-mujizat? Yang pertama mungkin karena kita nggak ada kiriman Roh Kudus, kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita berjalan dan mau kita sendiri. Kita nggak ada waktu yang spesial dengan Roh Kudus. Kita terlalu sibuk bekerja, ibadah saja kita nggak sempat, apalagi melayani, apalagi dua pribadi dan Roh Kudus. Aduh Tuhan, sibuk, panik. Dan jangan biarkan keadaan membuat kita tidak bisa memiliki hubungan intim dengan Roh Kudus. Sesibuk apapun, ingat kita ini manusia roh. Prioritas utama mulai dari manusia roh. Yang kedua, kurangnya pengenalan akan Kristus. Ada banyak tipu muslihat. Makanya pengenalan ini menjadi titik poin. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya yang menjadi sama dalam penderitaannya. Wah, luar biasa sekali. Yang ketiga, pengalaman mujizat itu karena salah fokus. Fokusnya pada masalah, fokusnya pada sakit penyakit. Bangun tidur yang diingat sakitnya. Bangun tidur yang dirasakan sakitnya. Bangun tidur yang dirasakan masalahnya. Kekhawatirannya, dan sebagainya. Bagaimana kita mengalami mujizat? Waktu kita fokus pada sakit, aduh kok nggak enak. Mau makan yang kita ingat penyakit. Mau jalan kita ingat penyakit. Semua kita ingat penyakit. Akhirnya nggak ada damai sejahtera. Nggak ada sukacita dalam hidup kita. Tapi hari ini, bukan berarti saya berkata, oh abaikan penyakit, nggak apa-apa hidup sembarang. Enggak. Kita tetap dengan hikmat Tuhan, pola hidup sehat, mulai nanti kita olahraga dan sebagainya, saudaraku, kita jaga makanan kita. Namun jangan biarkan penyakit itu menghantui kita. Jangan salah fokus. Fokus pada Kristus. Biarkan hati yang gembira itu menyembuhkan kita. Biarkan damai sejahtera, ketenangan, sukacita daripada Tuhan itu membuat tubuh kita harus tunduk kepada pekerjaan roh dalam diri kita. Ada hati yang selalu berkobar-kobar akan Tuhan. Karena fokus kita Kristus. Jangan biarkan juga orang-orang membuat kita baper, orang-orang membuat kita stres. Jangan. Jangan salah fokus. Fokus pada Kristus. Mungkin kerjaan kita lagi membuat kita stres. Fokus pada Kristus. Percaya. Tuhan menyertai kita, memberikan hikmat, memberikan kita keahlian, memberikan kita kemampuan, memberikan kita pengertian untuk kita menyelesaikan pekerjaan kita. Jangan salah fokus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Yang keempat, orang yang tidak mengalami mujizat Tuhan karena dia mengandalkan manusia dan logikanya. Mujizat itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan supranatural dan di luar kemampuan manusia. Keselamatan di luar kemampuan manusia, menyembuhkan orang sakit di luar kemampuan manusia. Memulihkan keluarga yang sudah mau bercerai di luar kemampuan manusia. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita mampu melewatinya. Lalu pengalaman mujizat lagi adalah dosa, yang merupakan pemisah adalah dosa, ketidakpercayaan, kekhawatiran, ketakutan, sudah.
Makanya yuk kita sudah selesai dari dalam roh kita terlebih dahulu. Bersukacitalah dalam Tuhan. Nikmati, enjoy. Pas berkat lagi naik, bersukacitalah dalam Tuhan, bukan karena sekedar berkat naik. Pas berkat lagi turun, bersukacitalah dalam Tuhan, karena Tuhan baik. Amin. Sekali pohon ara belum berbuah, bersukacitalah dalam Tuhan. Sukacita kita dalam Tuhan. Setelah akan menikmati kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan lagi biarkan keadaan mengganggu kita. Iya Pak, tapi keadaan kan bikin stres. Iya begini. Saudara, semua orang itu punya pergumulan masing-masing. Orang kaya, orang miskin, orang ganteng, orang kurang ganteng, orang pintar, orang kurang pintar, apalagi apapun, orang pejabat maupun non pejabat. Semua orang punya pergumulan masing-masing. Tapi yang terpenting bagaimana kita bereaksi terhadap pergumulan kita masing-masing. Ada yang bergumul keuangan, ada yang bergumul kesehatan, ada yang bergumul tentang keluarga, ada yang bergumul tentang anak, ada yang bergumul tentang suami, bergumul tentang istri, bergumul tentang pekerjaan, dan sebagainya. Yang pertama kita harus ingat kuasa Roh Kudus bekerja atas manusia biasa. Mari katakan bersama saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja atas saya. Sekali lagi, saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja atas saya. Amin. Kabar baik, siap terima. Terus mengalami kuasa Roh Kudus. Bulan-bulan ini sampai tahun depan dan seterusnya ada kuasa Roh Kudus bekerja atas kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Rasul 14 ayat 15. Kisah Rasul 14 ayat 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa. Sama seperti kamu, dan kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan pada saudara, kuasa Roh Kudus itu bekerja saat Injil diberitakan, saat Yesus diberitakan, saat fokus saudara kepada Kristus, maka kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ayatnya itu. Kenapa Paulus sampai berkata begitu? Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Ini daerah-daerah orang-orang penyembah dewa, orang-orang Yunani, Bapak Ibu. Di situ mereka memberitakan Injil. Garis bawahi memberitakan Injil. Paulus dan Barnabas pergi ke sana memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dan suaranya, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Mereka katakan seperti itu. Barnabas mereka sebut Zeus, dewa Zeus. Paulus mereka sebut Hermes, dewa Hermes itu. Karena ia yang berbicara, maka datanglah imam, dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karang-karang bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Karena mujizat yang terjadi dalam pemberitaan Injil dari Paulus dan Barnabas, saudara, mereka dikira adalah dewa, karena konteks orang zaman itu, orang yang mendengarkannya, orang Yunani itu adalah dewa-dewa yang membuat mujizat. Makanya mereka berkata, dewa sudah turun dalam bentuk manusia. Tapi saudara perhatikan di sini. Paulus dan Barnabas tidak menerima, oh iya dewa, menerima persembahan, mari persembahannya bawa kepada saya. Saya yang bawa bicara. No. Seorang pemberita Injil itu murni. Dia membawa orang-orang yang dia layani kepada Kristus. Saya ulang, seorang pemberita Injil itu murni. Dia tidak membawa orang-orang kepada dirinya. Dia dapat pengakuan, pujian, pengakuan, oh hebat sekali korbannya, oh bagus sekali, Bapak ini baik sekali.
dan sebagainya. Kita hidup bukan untuk mencari pujian seperti itu. Tapi orang-orang pemberita Injil itu membawa orang-orang kepada Kristus sehingga mereka berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang patut dimuliakan. Tuhan Yesus sangat baik. Aku bersyukur bisa mengenal kau Funik mungkin. Dia berkata gitu, aku bersyukur bisa mengenal kau Funik karena melalui kau Funik aku mengenal Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sempurna. Mungkin kehidupan kau Funik nggak sempurna. Kehidupan Om Tambuna mungkin nggak sempurna. Tapi ada orang-orang yang bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kau Funik dan Om Tambuna. Ayat 14, Bapak Ibu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini. Dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang salah, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara, luar biasa sekali. Luar biasa. Yang kedua yang saya ingin sampaikan pada saudara, kuasa Roh Kudus bekerja saat Injil diberitakan. Waktu kita fokusnya pada Kristus, mulai dari roh kita. Ingat, hubungan dan Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran Kristus. Roh Kudus akan bersaksi tentang Kristus dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Maka mujizat itu akan termanifestasi. Mujizat bukan tujuan hidup kita. Saya ulang, mujizat bukan tujuan hidup kita. Kristuslah yang menjadi tujuan hidup kita. Hubungan dengan Dia. Semuanya kita persembahkan pada Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya dalam kehidupan kita dalam mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal yang ingin saya ingatkan pada setiap kita tentang kuasa Roh Kudus. Kebenaran tentang kuasa Roh Kudus. Yang pertama, kuasa Roh Kudus bekerja atas manusia biasa. Saudara mungkin merasa lemah, merasa tidak berdaya, dan merasa tidak mampu. Justru karena kita merasa lemah, tidak berdaya, tidak mampu, kita perlu bergantung penuh pada Roh Kudus. Amin. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu dia baik, dia penolong, dia penghibur hidup kita. Dan kuasanya bekerja dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, kuasa Roh Kudus bekerja saat Injil diberitakan. Saat Kristus diberitakan. Beritakan Injil, khotbahkan Injil pada diri kita masing-masing. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Siap untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus, amin? Siap, amin? Itu artinya apa? Dia akan memimpin kita kepada kematian daging. Apapun yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Kristus. Kofuni akan bimbing kita berdoa buat kebenaran firman Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Silakan Kofuni. Ya, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu yang menyadarkan kami, sekalipun kami mau terbiasa, tapi Engkau sanggup menyertai kami, Roh Kudus, menolong kami, sehingga kami boleh memiliki kemampuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hikmat, pengertian, kemampuan ilahi, Roh Kudus, boleh menolong kami Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Juga Roh Kudus boleh bekerja dalam hidup kami, dalam kami memberitakan Injil. Tuhan berikan kami kemampuan untuk mau terus memberitakan kabar baik, Injil Kristus, sehingga Tuhan kami boleh lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup pelayanan kami. Juga Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hati yang mau diajar, yang mau menghargai para pemimpin, yang mau dituntun Tuhan, mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, biarlah pengenalan kami akan Tuhan terus bertambah, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Memberkati hamba-Mu, Pak Gembala, kami yang kami kasih, yang sudah melayani kami, mengajar kami, menyadarkan kami bahwa ada Roh Kudus
yang senantiasa menyertai kami. Biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat Pak Gembala yang Engkau tempatkan di tengah-tengah kami. Saat ini kami berdoa sehati. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu senantiasa menyertai Pak Gembala. Memberkati kesehatannya, berikan dia umur panjang, sehingga Tuhan dia terus mengembalakan kami seturut dengan mau dan kehendak-Mu Tuhan. Memberkati juga Ibu Gembala dalam pelayanannya, Tuhan yang mendampingi Pak Gembala. Biarlah kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidupnya, menolong Pak Gembala dalam pengembalaan ini Tuhan, sehingga di dalam nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati juga kesehatannya Tuhan, berikan umur panjang, berkati juga anak-anak mereka Tuhan, apapun yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka, Tuhan memberkati, mencukupkan, bahkan melimpahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapak, terima kasih buat Pak Gembala bersama keluarga di tengah-tengah kami. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang kami terima. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang berbicara lebih dalam lagi dalam setiap hati kami. Engkau Tuhan yang lemah lembut, berbicara sampai ke dalam hati kami, sehingga kami menyadari sungguh bahwa kami harus hidup dipimpin oleh Engkau Roh Kudus, sehingga kami boleh kuat dalam segala keadaan, sebab ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menguasai dan memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you Kak Funik buat doanya.